Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk video tentang evaluasi iklan tes kita ya, karena kita sebelumnya beriklan dengan menggunakan fitur ini ya, split test ya. Maka dari itu, ketika jadwal tes iklan kita udah selesai, ini akan ada tulisannya komplit ya. Jadi ini hari keempat ya, ini hari keempat saya membuat video setelah tadi di video sebelumnya saya udah akhiri dan saya lanjutkan sekarang di hari yang keempat, yaitu ini delivernya itu statusnya adalah komplit karena tes iklan kita ini udah selesai, dan nanti ini hasilnya ya untuk dinilai Facebook ya. Nah, dinilai Facebook ternyata ini gambar yang putih ini ternyata yang menjadi pemenangnya ya, the result available. Ini nama ad-nya yang putih ya, ini ya, klik ini dia menjadi pemenangnya ya, dengan lower cost per resultnya ya, in your API. Ini ada 50 bla 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 ini ya, view test result. Jadi si Facebook merekomendasikan untuk pakai ad ini ya, dan bisa menjalankan iklan yang winning ad ini ya. Kita klik view-nya, performanya ya. Nah, seperti ini, result leads 17. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini putih satu ternyata. Nah, putih satu itu yang mana ya? Ini sini ya. Bentar. Nah, ini ya, ternyata ini yang paling mahal ya. Paling mahal. Kita bisa lihat. Nah, ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya ya untuk hasil tes iklan ini ya. Ini putih 2, ini pemenangnya winning at on. Cost presalnya 5.000. Oke. Yang merah satu ini 6.000 ya, selisih 1.000 ya. Tapi ini saya agak ragu ini untuk putih satu ini, karena ini kan penilaian selama 3 hari ya, iklan 3 hari, tapi ad yang putih 2 ini, di situasi saya ya, jadi di situasi saya. Nah, ini iklan dengan gambar ini disetujuinya setelah hari kedua. Jadi hari pertama itu iklan masih review ya, jadi statusnya itu review, belum aktif ya. Iklan ini loh, yang ad ini, gambar ini masih pending review. Jadi aktifnya sekitar hari kedua ya, kedua atau ketiga ya, ketiga. Jadi nggak valid untuk menilai ini, tapi nanti akan saya tes juga, gambar ini saya akan tes juga dengan memperbandingkan tes gambar ini sama ini ya, karena saya masih melihat gambar ini masih unggul. Tapi kalau Facebook menilai gambar ini, thumbnail yang putih ini, gambar orang yang ini, nah, nanti juga akan saya tes apakah memang benar memang dengan menjalankan iklan 3 hari untuk gambar ini akan mempunyai cost resultnya juga akan stabil rendah atau enggak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua saya akan menjelaskan video ini. Nah, oke, lalu untuk penilaian selanjutnya yang akan saya tunjukkan di video ini, yaitu Anda juga harus bisa melihat CPR-nya, cost per result ya. Itu harus di bawah standar patokan ya. Nah, kalau di iklan saya ini adalah resultnya adalah leads ya, leads. Jadi saya sebut di sini CPL ya. Jadi CPR ini tergantung Anda membuat settingan iklan itu, resultnya itu apa. Misalkan resultnya add to cart, jadi sini nongolnya add to cart ya, jadi cost per add to cart ya. Tapi kalau saya settingannya adalah resultnya leads ya di sini, jadi saya akan nyebutnya CPL ya, cost per leads. Nah, di sini biasanya saya mempunyai patokan untuk produk-produk kayak gini, di standar patokannya adalah 6.000 ya, cost per leadnya ya. Ya. Jadi 6.000, tapi kalau Anda mempunyai patokan sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan sama dengan patokan saya gitu ya. Nah, di sini pastikan untuk cost per lead-nya, cost per resultnya, ya saya sebut cost per lead ya. Cost per lead-nya itu harus di bawah 6.000. Oke. Jadi iklan kita yang akan kita naikkan ke step kedua, itu pastikan CPL-nya, cost per lead-nya itu di bawah patokan. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, sini ada 2 ya. Ya, ada 3 malah ya, ada 3 yang mendapatkan cost per lead-nya di bawah 6.000. Ini sama ini ya, 58.000 ya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu kita melihat untuk kriteria apabila iklan kita itu apakah layak untuk dilanjutkan ke step kedua atau enggak ya. Jadi pastikan
Saya ulangi ya, untuk CTR all itu pastikan minimal itu 3%, CTR link minimal 1% ya. Lalu CPR-nya itu di bawah standar patokan. Oke, kalau ada pertanyaan, nah, saya udah mendapatkan ini, tapi CPR saya masih di atas patokan, misalkan misalkan 10.000 gitu ya, atau 11.000 atau belasan ribu gitu ya. Jadi Anda harus mengulangi lagi tes ya, sampai Anda menemukan cost per resultnya itu di bawah patokan. Karena untuk melanjutkan step selanjutnya, ketika iklan Anda itu bosok, bosok ya, istilahnya bosok ya, bosok itu hasilnya jelek, kalau dilanjutkan step selanjutnya itu hasilnya juga akan jelek lagi, jelek terus gitu ya. Pastikan di awal itu harus mempunyai minimal seperti ini aja deh ya, cost per resultnya itu di bawah patokan, lalu CTR dan CTR linknya ini masih minimal di standar. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk iklan ini udah siap untuk melanjutkan ke step kedua. Oke, nanti akan saya lanjutkan untuk video bagaimana kita menjalankan strategi step kedua optimasi ads-nya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.